Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan Wilson second model. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hambali. Lalu ada dari kelompok 6 ada Adia Endi Gunardi, Anindya Putri, Nabila Hikramina, Safina Naila Kalista, dan juga Winda Ayu. Baik, kelompok 6 akan mempresentasikan dari teori Wilson second model. Silakan. Baik, yang pertama itu ada pengertian. Sebelum masuk ke proses pencarian informasi menurut Wilson, di sini saya akan menjelaskan pengertian pencarian informasi. Slide selanjutnya. Perilaku penemuan informasi menurut Wilson itu suatu upaya menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi sesuatu tujuan. Dalam upayanya, penjelasan ini kembali ditambahkan oleh Wilson, seseorang dapat saja berinteraksi dengan sistem informasi astawi atau berbasis komputer. Selanjutnya ada model perilaku pencarian informasi. Wilson memunculkan model perilaku informasi yang menampilkan perilaku penemuan informasi atau information seeking behavior sebagai konsekuensi dari sebuah kebutuhan yang dirasakan oleh pengguna informasi, yang mana pengguna informasi ini berharap kebutuhannya dapat terpenuhi, membuat permintaan melalui sumber-sumber dan layanan informasi formal. Apabila berhasil, individu dapat menggunakan informasi yang telah ditemukan dan mungkin merasakan kepuasan tersendiri, atau sebaliknya apabila individu tersebut gagal menemukan informasi yang ingin ditemukan, mereka akan merasakan ketidakpuasan dan harus mengulang kembali proses penemuan informasinya sampai informasi yang dibutuhkannya itu relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ya, ada berikut adalah bagian ringkas dari model teori perilaku informasi milik Wilson. Bagian-bagian dari bagian ini akan kami jelaskan lebih terperinci ke depannya. Slide selanjutnya. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan dari kebutuhan informasi menurut Wilson yang kami ambil dari bagian sebelumnya. Di sini ada 5 tahapan. Tahapan pertama itu adalah konteks kebutuhan informasi. Tahapan kedua, mekanisme pengaktifan pertama. Tahapan ketiga ada variabel perantara. Tahapan keempat ada mekanisme pengaktifan yang kedua. Serta tahapan terakhir yaitu mengungkapkan 4 perilaku informasi. Slide selanjutnya. Tahapan yang pertama yaitu konteks kebutuhan informasi, di mana seseorang sudah mulai memiliki pemikiran mengenai informasi apa yang sebenarnya dibutuhkan atau dapat dikatakan sudah memiliki gambaran mengenai informasi apa saja yang harus dicarinya, yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan karakteristik personal dengan melibatkan aspek kognitif, afektif, integrasi personal, integrasi sosial, dan berhayal. Di sini kami juga menyebutkan satu contoh untuk lebih memperjelas dari konteks kebutuhan informasi, yaitu seorang mahasiswa yang ingin mencari informasi mengenai mata kuliah apa yang sebenarnya yang harus diambil di semester ini. Apakah mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib atau mata kuliah gabungan antara mata kuliah terbatas dengan mata kuliah bebas. Slide selanjutnya. Untuk tahapan kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Pengaktifan pertama, tahap seseorang mulai berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan suatu informasi dalam pemecahan suatu persoalan dengan didorong motivasi yang kuat. Pada tahap ini, faktor psikologis sangat berperan dalam diri seseorang. Misalkan, seseorang yang membutuhkan dorongan atau semangat dari orang tua, dosen, teman dalam proses pemenuhan kebutuhan informasinya. Kemudian,
tahap selanjutnya, kebutuhan informasi berubah menjadi aktivitas mencari informasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku tersebut, yaitu tahap selanjutnya ada variabel perantara. Kemudian tahap selanjutnya kebutuhan informasi berubah menjadi aktivitas mencari informasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku tersebut, yaitu variabel perantara. Dalam variabel perantara ini terdapat 5 subbagian yang dapat mendukung ataupun menghambat seseorang dalam menemukan informasi. Selanjutnya ada faktor pendorong atau penghambat. Yang pertama ada kondisi psikologis. Jadi bahwa seseorang yang sedang risau atau cemas akan memperlihatkan perilaku informasi yang berbeda dibandingkan dengan seseorang yang sedang gembira. Yang kedua, ada demografis, dalam arti luas menyangkut kondisi sosial budaya seseorang sebagai bagian dari masyarakat tempat ia hidup dan berkegiatan. Yang ketiga, peran seseorang di masyarakat. Jadi khususnya dalam hubungan impersonal, jika seseorang aktivis dan seorang mahasiswa berhadapan dengan dosen, peran mereka ini akan ikut mempengaruhi cara mereka bertanya, bersikap, dan bertindak dalam kegiatan mencari informasi. Slide selanjutnya. Selanjutnya di sini ada lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan terdekat maupun lingkungan yang lebih luas, sebagaimana terlihat di gambar sebelumnya ketika Wilson berbicara tentang perilaku orang perorangan. Yang terakhir ada karakteristik sumber informasi, karakter media yang akan digunakan dalam mencari dan menemukan informasi berkaitan dengan faktor demografis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tahapan mekanisme pengaktifan kedua. Nah, pada tahapan ini juga ikut menentukan perilaku penemuan seseorang, yaitu bagaimana pandangan seseorang terhadap resiko dan imbalan yang akan diperoleh jika ia benar-benar melakukan penemuan informasi resiko yang dimaksudkan, yaitu hambatan yang dihadapi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, diantaranya biaya kemudahan akses, waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah mengungkapkan. Yang pertama itu ada perhatian pasif atau passive attention, di mana perilaku ini tidak bermaksud untuk mencari informasi seperti mendengarkan radio atau menonton program televisi. Yang selanjutnya ada pencarian aktif atau active search, yang merupakan jenis pencarian yang di mana seseorang individu secara aktif mencari informasi. Yang selanjutnya ada pencarian pasif atau passive search, merupakan suatu perilaku pencarian informasi yang kebetulan relevan dengan kebutuhan individu. Dan yang terakhir adalah pencarian berlanjut atau ongoing search. Penemuan terus-menerus merupakan pencarian informasi yang dilakukan individu secara terus-menerus ketika kebutuhannya belum terpenuhi. Keyakinan, nilai, dan sejenisnya dalam menemukan informasi, serta memperbarui atau memperluas kerangka kerja seseorang. Selanjutnya oleh moderator. Baik, jadi kesimpulannya adalah, menurut Wilson, teori kebutuhan informasi itu dipicu oleh perasaan stres dari seseorang akan butuhnya suatu informasi. Perasaan stres ini membuat seseorang akan melakukan mekanisme pengaktifan. Selain itu, ada lagi alasan atau faktor lain seperti faktor psikologis, demografis, interpersonal, lingkungan, serta karakteristik sumber informasi. Menurut Wilson, faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mewujudkan kebutuhan informasi. Jadi, menurut Wilson itu proses pencarian informasi terjadi secara melingkar, di mana proses pencarian tidak langsung terjadi, melainkan dikarenakan adanya kebutuhan seseorang akan informasi. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 6. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.